Ya. Kebutuhan sehari-hari selain primer sekunder itu adalah butuh namanya internet, Betul. gitu kan. Karena itu memudahkan orang menggali informasi, melakukan suatu aktivitas di satu tempat, di satu device yang kecil. Bicara itu parameter adalah speed test. Iya. Setuju ya? Setuju, Ya kan? setuju. Tapi kalau kita bicara sebuah rasa atau kita bicara experience, sulit ngukurnya. Kita punya pelindung itu ada di sisi routernya kita sendiri, Oke. di mana untuk serangan dari yang lain itu bisa kita minimalisir. Oke. Nah, tapi kalau kita bicara security data, itu yang mau saya sampaikan di sini itu adalah kepada pengguna, bijak-bijaklah dalam mengklik sebuah tautan yang tidak dikenal. Halo Sobat Bisnis, kita berjumpa lagi di podcast Bisnis Indonesia. Dan kalau kita bicara soal kebutuhan internet di zaman sekarang, kayaknya kebutuhan internet tuh bisa jadi bisa dibilang jadi kebutuhan primer ya. Karena setiap orang butuh internet. Setiap orang sekarang udah pegang gadget. Setiap orang udah menggunakan gadgetnya untuk berselancar di dunia maya, untuk browsing, cari berita, nonton film, untuk hiburan, dengerin musik bahkan juga dari gadgetnya, dan butuh internet. Nah, apalagi kemarin setelah pandemi COVID-19 yang ibaratnya mengubah kebiasaan orang-orang ya, dari yang nggak pernah meeting online jadi meeting online, terus juga bahkan ngobrol-ngobrol via online, video call bukan jadi kebiasaan tapi sekarang akhirnya jadi kebiasaan baru setelah pandemi. Nah, hal-hal itulah kemudian yang menjadikan kita sebagai masyarakat Indonesia semakin tergantung dan semakin semakin membutuhkan yang namanya internet. Tapi seperti apa sih infrastruktur dan juga pemenuhan jaringan dari kebutuhan internet masyarakat Indonesia sendiri? Nah, kalau data dari BPS sendiri ini melaporkan ada 828 perusahaan penyedia layanan internet di Indonesia pada 2022. Tapi kira-kira seperti apa layanannya dan juga sejauh mana pemenuhan infrastrukturnya? Nah, kalau menurut Bapak sendiri Pak, seperti apa sih Pak pemenuhan infrastruktur dari kebutuhan-kebutuhan internet masyarakat Indonesia hingga saat ini Pak? Baik, kalau kita bicara infrastruktur pemenuhannya, terus terang di Indonesia ini tadi saya katakan sudah dengan data itu sangat banyak ya. Iya. Betul kan. Tapi memang balik lagi, kalau kita bicara internet itu luas Pak. Apa sih yang disiapkan? Kalau internet itu kan adalah sebuah service. Ya, tapi kalau kita bicara bisnisnya sendiri itu dibagi dua. Ada namanya sebagai backbone, ada yang sebagai aksesnya. Nah, ada juga yang end to end dari awal sampai akhir ke pelanggan. Nah, 842 tadi saya yakin tidak semuanya yang end to end. Ya kan? Sehingga keterbatasannya bahwa internet itu bicaranya itu harus menyeluruh komprehensifnya. Ya kan, kalau kita bicara Big Five, mungkin Big Tech provider di Indonesia udah jelas lah siapa aja yang pemainnya. Nah, tapi balik lagi kalau bicara infrastruktur, sebenarnya di Indonesia ini sudah siap Pak. Ada namanya provider data, ada namanya provider koneksi. Ya kan. Contohnya kalau kita ngomong data, sebenarnya kejadian kayak yang dikatakan tadi, misalnya pandemi dan lain-lain, ya kan, tanpa disadari kita udah lakukan itu. Contohnya apa? E-learning Pak. E-learning bukan satu hal yang baru Pak. Iya. Ya kan? Artinya apa? Ketika itu terjadi, yang berubah adalah hanya behaviornya. Iya, betul. Ya kan? Orang bekerja di kantor. Kenapa bekerja di rumah? Belum dipercaya saat itu Pak bahwa di rumah itu produktif. Padahal ketika bekerja di rumah itu banyak cost efisiensi yang terjadi loh. Ya. Dan tidak mengatakan bahwa terjadi namanya penurunan productivity. Yang ketiga, kalau kita bicara kesiapan digital, faktanya ketika pandemi jumlah sambungan koneksi internet growth-nya tinggi. Justru malah meningkat. Ya, artinya secara ekonomi, secara pergerakan bisnis itu tetap berjalan sebenarnya. Nah, dari situ kita bisa analisa dengan kejadian-kejadian itu sendiri, di balik itu sendiri, infrastruktur di Indonesia sudah cukup ready. Ya, khususnya di ibu kota yang besar ini. Gitu. Nah, Sobat Bisnis, itu dia tadi tanggapan dari Pak Yance
Beliau adalah VP Retail Business dari Oxygen ID, dan itu mungkin juga jadi salah satu alasan ya Pak ya kenapa akhirnya Oxygen ID masuk ke Indonesia dan memilih business to customer untuk menyediakan layanan bagi masyarakat langsung. Nah, sebenarnya kalau kita bisa tanggapi sebenarnya bukan itu salah satunya, karena memang kedepannya adalah kalau kita bicara segmen market ya, jumlahnya B2C sama B2B tidak sebanding. Oke. Ya kan, nah B2C itu sebenarnya Oxygen ID itu lebih memaksimalkan B2B yang kita bangun itu bisa dinikmati masif oleh masyarakat luas dengan harga yang kompetitif dan kecepatan tinggi. Itu yang sebenarnya goalnya. Nah, kejadian yang sebelumnya terus terang itu memang di luar prediksinya kami. Tapi ternyata seperti dikatakan tadi bahwa ya Indonesia sebenarnya itu siap loh untuk arah ke sana. Kalau misalkan kita tarik ke belakang nih Pak nih, tadi kita sempat ngobrol-ngobrol juga nih di belakang tentang Oxygen ID. Sejarahnya gimana sih Pak sampai akhirnya Oxygen ID ini berdiri dan kenapa memilih sebagai penyedia layanan internet di Jabodetabek dulu ya Pak ya awalnya ya Pak ya? Iya, boleh. Jadi terima kasih. Jadi sebenarnya Oxygen ID ini hadir sebenarnya lebih menjawab tantangan bagaimana kita bisa memberikan servis internet berkecepatan tinggi dengan harga yang terjangkau bisa dinikmati oleh semua masyarakat. Idenya itu dulu yang dicari orang-orang ya kan. Nah, kenapa? Karena era sekarang itu kan kita bicara udah era broadband. Betul. Era berkecepatan tinggi. Ya kan. Nah, tadinya kalau saya boleh tarik ke belakang sedikit. Jadi sebelum ada Oxygen ID, ya kami di bawah naungan PT Mora Telematika Indonesia. Oke. Nah, itu lebih banyak mainnya di infrastruktur telekomunikasi. Oh, di infrastrukturnya. Ya, jadi lebih banyak itu fokusnya kepada B2B. Oke. Ya kan, kita banyak melayani servisnya kepada operator seluler. Oke. Ya kan, kemudian kepada para ISP. Itulah bisnis awalnya. Oke. Gitu. Akhirnya memilih untuk membuka Oxygen ID B2C berarti. Nah, ketika menjawab tantangan ke depan bahwa kebutuhan internet demand-nya semakin tinggi, tahun 2015 itu kita sudah mulai mempersiapkan. Ya, untuk menjawab memberikan servis berkecepatan tinggi. Sayang dong, kita udah bangun backbone ya, tarik dari Singapura ya masuk ke Indonesia. Nah, bagaimana servis ini bisa dinikmati oleh semua masyarakat? Nah, kita buat marketnya saat itu di Jabodetabek dulu. Nah, brandnya itu sendiri kita ambil namanya Oxygen ID. Mungkin bertanya-tanya Oksigen tadi jawabannya apa ya? Tabung gas katanya ya. Atau air mineral. Atau air mineral. Apa nih layanan air mineral atau apa nih? Betul. Tapi sebenarnya dalam membuat hal ini benar-benar memilih brand ini cukup panjang ya perjalanannya surveinya. Kenapa? Kita ambil dari filosofinya. Apa Pak filosofinya Pak? Karena sekarang trennya orang pakai internet udah seperti pakai oksigen. Gitu. Jadi kan kebutuhan utama. Betul. Jadi dalam secara teori Maslow tuh bahkan ditambahkan gitu kan. Kebutuhan sehari-hari selain prima sekundari itu adalah butuh namanya internet. Betul. Gitu kan. Karena itu memudahkan orang menggali informasi, melakukan suatu aktivitas di satu tempat, di satu device yang kecil. Yang praktis ya. Praktis sekali. Gitu ceritanya. Nah, kita bicara soal kebutuhan internet Pak di masyarakat Indonesia terutama secara luas ya Pak ya. Sejauh ini dari Oxygen ID sudah seberapa besar Pak jangkauannya dan juga penyediaan internetnya untuk, karena kan tadi bicara soal B2C ya. Apakah hanya baru Jabodetabek dulu nanti kemudian menyusul daerah-daerah lain atau sudah seperti apa Pak mappingnya Pak? Saat ini kita sudah berkembang ada di Pulau Sumatera, Kepulauan Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali, dan sampai bahkan ke arah timur, Kupang. Jadi kalau kita bicara di Sumatera itu, kita sudah ada di Pangkal Pinang, Jambi, Medan, Palembang, ya kan. Kemudian ada di Pekanbaru, ya kan. Kemudian lagi ada di Kalimantan, kita sudah ada di Pontianak. Di Jawa sendiri selain Jabodetabek kita sudah masuk ke arah Bandung, Serang, Cirebon, Semarang, Bali, Surabaya sampai ke Kupang. Artinya akan menjangkau
nasional, Pak. Nah, memang secara bisnis adalah kita mengcover sepak arasan, tapi sebenarnya lebih kepada balik lagi bagaimana kita Oksigen ID ini bisa memajukan Indonesia, dalam salah satunya pendukungnya adalah internet berkecepatan tinggi. Oke. Gitu. Karena sekarang kita tahu sendiri internet lemot itu malah mengganggu kinerja. Dulu Betul, ada betul, internet aja udah cukup, bersyukur ya. Ya, sekarang terbalik ya kan, butuh kecepatan tinggi supaya bisa meningkatkan produktivitinya gitu. Nah, kalau kita bicara soal latar belakangnya tadi kan dari Oksigen ID latar belakangnya berawal dari penyedia infrastruktur, Pak. Terus kemudian sekarang membuka layanan internet. Apa yang kemudian menjadi tantangan, Pak, untuk menjangkau nasional, terus juga seperti tadi Bapak bilang ingin menyediakan internet berkecepatan tinggi, pasti kan ada sesuatu yang yang harus dilewati dulu, Pak. Tantangannya apa nih, Pak, nih untuk menyediakan hal itu, Pak? Betul. Jadi kalau kita bicara tantangan ya, yang pasti nih tantangan nomor satu adalah permit, Pak. Oke. Ya, kalau kita lihat di jalan tantangannya, kita bangun khususnya kalau misalnya di Jabodetabek atau di kota-kota besar itu adalah di infrastruktur yang sudah rapi. Bayangkan jalan sudah rapi itu nggak mungkin, Pak, digali-gali, ya kan? Itu nomor satu poinnya. Yang kedua tantangannya adalah kita nyebrang pulau, Pak. Iya. Ya, itu nyebrang pulau itu pakai fiber optik loh. Ya kan, bayangkan rutenya, maintenance-nya, ya kan. Yang ketiga operation-nya. Ya kan, kita tahu bahwa kadang-kadang ada hal-hal area yang sudah tertata dengan rapi, mana yang rapi, mana yang belum. Nah, kadang-kadang kita sudah rapi ditempel sama yang belum rapi. Nah, kabelnya tuh ada aja sering putus, sering gangguan. Nah, tantangannya sebenarnya lebih banyak kepada permit dan kepada lebih kepada landingnya, Pak, seperti itu, medannya lah kita katakan. Ini yang paling berat tantangannya. Lalu untuk wilayah Jabodetabek sendiri artinya sekarang sudah jangkauannya sudah maksimal, Pak, ya, udah luas. Udah terjangkau semua atau karena kan sudah sampai daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa nih. Iya. Artinya Jabodetabek udah ke-cover semua berarti, Pak. Betul. Jadi sebenarnya kalau kita bicara Jabodetabek, kita belum secara menyeluruh. Jakarta Selatan mungkin baru katakan 30%, 40%, ya kan. Kemudian di semua Jakarta ya, Jakarta Barat, Timur, Pusat, ya kan. Kemudian sampai ke Bekasi, ya kan. Itu kita masih jangkau seperti itu. Karena memang kenapa? Terus terang di Oksigen ID sendiri itu kita tidak mengejar coverage. Ya, kami itu mengejar sustain. Artinya kita itu memberikan service dan after sales yang baik. Jadi artinya kita bangun sesuatu di mana customer itu benar-benar mendapatkan experience-nya, bukan hanya sekedar mendapatkan koneksinya. Ya kan, ketika mereka sudah nyaman ya di zona itu, ya kan, sehingga yang diharapkan bukan secara bisnisnya, tapi kepada productivity dan mereka sendiri. Jadi yang dikunci kenyamanannya nih, Pak. Betul, Pak. Kalau nyaman kan susah beralih ya. Betul. Nah, kemudian kalau misalkan untuk tadi jangkauan kita udah bicara nih, Pak, nih. Layanan baru dari Oksigen ID tadi kita sempat berbincang tentang Newstream, Pak. Boleh dijelaskan untuk sobat bisnis seperti apa sih Newstream? Mungkin sobat bisnis kan pengen tahu dan pengen mencoba, atau mungkin ada yang belum langganan Oksigen ID dan pengen tahu lebih dalam, boleh dijelasin juga nih, Pak. Seperti apa sih Newstream? Baik. Dulu Oksigen ID kalau saya cerita itu punya 4 brand jargon produk, Pak. Kita punya dulu namanya Stream, kita punya namanya Zoom, kita punya namanya Power, kita punya Squad gitu kan. Nah, sekarang ini kita di tahun ini kita coba bikin satu hal perubahan baru. Ya, di mana kita memposisikan Oksigen ID itu adalah suatu akses internet yang kita sebut namanya streaming, Pak. Ya, atau kita usernya kita punya streamer, Pak. Ya kan? Karena bicara sekarang eranya semua konten itu sudah berbasis multimedia. Betul. Selalu orang lebih menarik belajar streaming. Nggak mau lagi anak-anak Gen Z sekarang itu baca, ya kan, apalagi masih bagus mau mendengarkan gitu. Tapi kalau menonton baca nggak mau, kalau nggak ada suara atau gambar bergeraknya. Otomatis sebuah video itu baik di YouTube, baik itu di TikTok, baik itu di IG, apapun itu streaming kalau sifatnya. Nah, itu membutuhkan konektivitas atau koneksi yang tinggi. Gitu. Nah, sedangkan stream ini itu hadir merubah dari yang sebelumnya, itu menjadi posisi kita berikan satu kecepatan yang 2 hingga 3 kali lipat yang berjalan saat ini. Gitu. Artinya apa? Artinya cepat. Betul. Artinya sebenarnya kecepatan itu balik lagi bukan secara bisnisnya, tapi melihat kepada memang eranya yang dibutuhkan seperti itu, tanpa
merubah struktur cost yang sudah berjalan berlangganan sekarang. Oke, artinya ketika ada pelanggan baru, dia akan mendapatkan layanan Newstream, yang lama juga tetap Akan mengikuti dengan sendirinya tanpa merubah biaya yang sudah berlangganan berjalanan. Nah, kenapa? Memang balik lagi, bukan goalnya semata-mata adalah sebuah bisnis, tapi balik lagi bahwa kita memang ingin mendukung meningkatkan produktivitasnya masyarakat di Indonesia. Oke, artinya alasannya berganti itu tadi Pak. Salah satunya adalah era digital ini. Oke. Ya kan, karena kan kalau kita lihat kan zamannya ada WFH, ya kan Zoom itu cukup trafficnya cukup tinggi. Ya. Nah kan, apalagi kita sebut lagi YouTube. Ya kan, kemudian IG, kemudian TikTok dan lain-lain. Itu memang membutuhkan bandwidth yang tinggi itu streaming. Nah, itulah hadirnya kita namanya hadir dengan nama Newstream. Nah, Newstream ini kalau saya tambahkan itu lahir dengan 2 brand produk, di Simplify. Oke. Simplify. Ada namanya pertama Stream. Ya, itu adalah internet unlimited yang memang hanya usernya sekedar hanya senangnya browsing berselancar. Oke. Yang kedua ada namanya Stream Plus. Stream Plus ini memang didesain adalah untuk tipikal customer yang senang dengan internet entertainment. Nonton film. Kemudian dia nggak mau ketinggalan dimanapun nonton TV-nya via gadget. Ya kan? Kita simplify seperti itu. Ya kan? Karena kan kalau kita lihat apa sih yang dibutuhkan? Enggak, saya nggak senang nonton TV, saya senangnya browsing. Nah, tapi senangnya entertainment tapi di handphone. Nah, seperti itu. Nah, artinya lebih spesifik lagi ya. Spesifik. Menyesuaikan kebutuhan. Betul. Nah, dengan adanya ini kita berikan spesifikasi yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Nah, diharapkan memang user akhirnya bisa mendapatkan experience-nya lebih baik lagi. Oke. Nah, kalau kita membandingkan nih Pak, kan di pasar penyedia jasa layanan internet sudah cukup banyak ya di Indonesia apalagi sekarang. Apa yang kemudian membedakan produk Newstream dari Oxygen ID dengan produk-produk lainnya di pasaran nih Pak nih? Nah, dengan kompetitor-kompetitor lain terutama Pak. Baik ya. Kalau kita bicara infrastruktur Newstream ini, kenapa kita bisa bandwidth tinggi tadi saya katakan? Itu dibutuhkan adalah jaringan full fiber optik minimal tensi. Ya kan. Jadi artinya tadi saya jelaskan bahwa Oxygen ID itu lahir dari PT Mora Telematika Indonesia sebagai infrastruktur telekomunikasi. Ya kan. Misalnya Bapak bisa bayangkan nggak, Bapak akses internet nih, kalau dari sini menggunakan Oxygen ID, itu mau akses konten ke Amerika, itu jaringan fiber optik utuh Pak dari sini Pak, nyambung Pak, fisik ya. Ya kan. Nah bayangkan itu nggak putus Pak, nyambung. Nah kan. Nah itu yang kita pede membedakan lain daripada yang lain. Yang kedua, faktornya adalah semua instalasi maintenance itu dilakukan oleh tim internal kami sendiri, tidak dilempar ke pihak ketiga. Sehingga apa? Semua SLA itu bisa dipastikan. Kalau kita lempar ke partner, kadang-kadang kan butuh waktu dan lain-lain, ya kan. Kalau ini internal semua dengan kontrolnya. Ya kan. Yang ketiga, kami selalu melakukan patroli. Misalnya sedang ada pembangunan jalan, karena balik lagi musuhnya fiber optik itu adalah kabel putus. Kerjaan jalan ya kan. Kadang-kadang kalau misalnya ada truk lewat, ada galian, nah itu musuhnya lah. Dipacul terus putus. Betul. Kira-kira begitu. Lalu kalau kita bicara soal produk Newstream nih Pak nih, untuk customer experience sendiri, apa yang kemudian bisa dirasakan customer ketika menggunakan Newstream ini, baik dari terutama pelanggan lama mungkin ya, karena kan pasti ada merasakan perbedaannya ketika dia dulu menggunakan paket yang stream kemudian berganti ke Newstream. Seperti apa nih Pak nih user experience-nya nih Pak, mungkin bisa diceritakan. Sebenarnya begini, kalau saya menganalogikan itu sebenarnya sama bicara internet. Dulu bicara itu parameter adalah speed test. Iya. Setuju ya? Setuju. Tapi kalau kita bicara sebuah rasa atau kita bicara experience, sulit ngukurnya. Betul gak? Iya sih. Contoh, dulu ngomong YouTube delay 5 detik biasa. Sekarang kesalnya minta ampun. Betul. Masa selambat itu? Nah, selambat itu kan, bener kan? Udah keluar statement begitu. Jadi sebenarnya yang memang kita coba maintain itu adalah experience-nya, bagaimana user itu Oxygen ID memang puas, jadi bagaimana mereka bekerja melakukan aktivitas lewat internet tidak terhambat dengan namanya suatu latensi atau lambat. Gitu. Ya kan, sama dulu misalnya kita belajar mendengarkan contohnya audio. Ya. Audio dulu saat itu keren, tapi saat ini dengar radio itu dibawa audionya pasti dia jauh beda ya. Karena yang berbicara sebenarnya apa?
experience balik lagi Experience-nya beda, ya ya. kan. Beda ya suaranya dulu sama sekarang ya. Nah, kemudian apa yang kemudian produk Newstream ini bisa meningkatkan pengalaman? Kalau tadi kan rasanya ya Pak ya, maksudnya apa yang membedakan? Terus peningkatannya seperti apa Pak? Sedrastis apa ketika kita bicara soal kecepatan internet? Kalau bicara peningkatannya, yang pasti adalah experience mereka itu, mereka tidak ada merasakan suatu keluhan terminal lambat. Karena konten sekarang berat-berat loh. Betul, setuju. Ya, dulu masih 48, Sekarang 480, HD Full sekarang HD udah semua. 4K bahkan. Iya. Udah bahkan 4K dia. Artinya padahal kalau kita nonton Full HD di 1080 udah cukup. Ya kan, tapi kan balik lagi, user tuh selalu pengen punya pengalaman baru. Nah, yang lupa disadari adalah ketika teknologi itu diciptakan, mereka lupa untuk bisa menikmati itu dibutuhkan dukungan infrastruktur yang tinggi. Iya, betul. Nah, Oxygen hadir untuk mensupport itu. Oke. Gitu. Jadi diharapkan mereka sekarang itu bisa nonton 4K dengan nyaman, ya kan, bisa sambil bekerja, sambil belajar, bahkan untuk yang di kalangan bisnis sendiri. Kalau layanan kita dulu punya namanya bisnis 1 gigabit per second, ya itu saya lihat itu di pelanggan itu kelas broadband, mereka itu yang multimedia bisa sampai buka 12 tab sampai 15 tab loh. Mantap. Iya, baru Kayak buka di- habis, buka lagi dah habis. Speednya udah seperti B2B apa ya berarti? Seperti ya? B2B sekali gitu. Sebenarnya nggak ada beda kan B2B sama B2C ya kan, karena sumbernya sama. Oke. Kemudian kalau kita bicara soal strategi nih, Pak, ini kan Oxygen ID bisa dibilang 2018 ke 2023 masih 19-17 lah. ya 2016-2017 ke 2023 masih dibilang ya belum terlalu lama juga gitu ya Pak ya. Tapi apa yang kemudian menjadi strategi dari Oxygen ID untuk ibaratnya memenangkan hati para pelanggan Pak, supaya akhirnya memilih Oxygen ID dibandingkan produk-produk lain yang di luar sana Pak? Nah, balik lagi ya, kita bicara ini kan, kita bicara internet itu adalah bicara suatu jasa. Ya. Ya kan, kalau namanya jasa itu tipikalnya adalah masyarakat maunya dilayani. Oke. Ya kan, sangat inginnya saya ada masalah, saya tanya jawab. Oh. Saya ada kabel putus 1 jam datang. Ya. Ya kan, artinya balik lagi, masyarakat itu senang membeli sesuatu yang ketika ada problem loh, bukan ketika sedang baik ya. Sedang baik-baik aja ya. Sedang baik-baik saja, ketika ada problem itu mudah aksesnya. Oke. Gitu kan. Nah, itulah yang kita develop saat ini strateginya. Ya di mana kita maintain, satu, kita punya namanya self care. Mereka tanya situ lah dijawab. Kedua, kita punya namanya local customer service. Jadi setiap berapa cluster itu masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor pusat untuk melakukan komplain. Nah, di local area tersebut itu bisa datang ke situ, bahkan mereka akan kunjungi langsung ke tempat pelanggan yang dimana ketika ada masalah. Nah, itu strategi yang kita lakukan hari adalah memanjakan pelanggan. Oke, nah, saya agak sedikit penasaran nih Pak nih, kalau dari Oxygen ID sendiri, Bapak merasakan nggak sih Pak, apa yang jadi pembeda ketika melayani B2B dengan B2C Pak? Rasanya seperti apa bedanya Pak? Sebenarnya kalau bicara pembeda secara after sales ya, terus terang B2C jauh lebih rewel ketimbang B2B. Oke. Kenapa? Karena banyak yang dilayani juga. Bukan, karena behaviornya kalau B2B itu yang bayar adalah company. Oh, ya. Kalau B2C itu Langsung orang kantong pribadi, gitu kan? Kantong pribadi itu punya rasa ego. Saya bayar kok. Tapi kalau B2B kan company. Ya, Company. ya. Saya tuh yang mana? Company bicaranya kan. Ya, Jadi ya, sense of belonging-nya dilihat, gitu kan. Nah, tapi kalau pribadi itu beda. Komplainnya maka luar biasa. Netizen tuh kalau kita lihat komen-komennya tuh. Tapi sebenarnya kita justru seneng. Kenapa? Justru kita belajar dari situ. Oke. Ya, kita harapkan adalah masukan-masukannya, inputan-inputannya apa kita improve. Gitu. Jadi kita nggak pernah menutup diri dari namanya hal-hal yang menurut para netizen ataupun para pelanggan eksisnya kita itu dikomplain, ya kita memang senang, kita membuka diri untuk itu. Oke, artinya juga dari pihak Oxygen ID sudah prepare dan sudah ready dengan layanan customer care-nya itu tadi udah dipersiapkan dengan maksimal ya Pak? Sudah. Artinya kita ketika sudah masuk ke arah B2C, kita siap akan hal itu.
Maka kita punya customer service, kita punya layanan untuk gangguan itu 24 jam nonton selama setahun. Lalu kalau kita bicara soal produk baru, bicara soal promosi juga nih Pak nih. Ya. Ada promosi juga nggak sih Pak untuk pelanggan-pelanggan baru terutama dalam paket Newstream ini, terutama di bulan September sampai Desember ini nih Pak nih, sampai akhir tahun ini. Jadi sebenarnya untuk kita bicara promosi pasti ada, ya promosi ada. Nah namun untuk mendukung era digital ini, ya kita promosi itu cukup mereka melakukan registrasi via online. Oh, cukup registrasi. Yang melakukan registrasi via online itu kita kasih diskon up to 30% dan kedapatan hingga 2 kali lipat. Oke. Ya, dari yang berjalan sekarang sebelumnya. Oke. Ya kan. Nah, supaya apa? Supaya artinya ketika kita siap membentuk ekosistem seperti itu, ya, maka digitalisasi ini akan berjalan dengan baik. Gitu. Nah, saat ini memang kita punya diskon, saat ini promosi itu adalah di 30% dan kedapatan hingga 2 kali lipatnya. Oke. Gitu. Nah, kemudian untuk sobat bisnis di rumah yang kalau misalkan lagi nonton tayangan ini dan pengen tahu, pengen ibaratnya pengen info detailnya Pak dari Oxygen ID, baik itu paket-paketnya, terus juga promosi-promosinya tadi, itu bisa kemana dan ada customer care-nya kan Pak untuk ngobrol-ngobrol kayak gitu Pak? Jadi kita untuk bisa mendapatkan itu banyak channel yang kita siapkan. Yang pertama itu bisa via WA-nya. Oke. Ya, WA-nya itu bisa ada di nomor di 0877 50 30 112. Atau yang kedua juga bisa via web kita oxygen.id. Ya, mereka bisa login di sana, mereka bisa pilih paketnya, atau mereka bisa pilih chatnya di sana, langsung terhubung dengan sales kita, atau juga bisa lihat di IG official kita, ada di Oxygen ID _official, atau di FB kita di Oxygen ID. Atau yang masih senang terbiasa dengan ngomong langsung, nah itu bisa langsung ke 021 di 50 55 11 55. Oke. Jadi semua channel kita buka. Lalu nih mungkin kalau misalkan kita lihat tadi kan sudah diluncurkan produk baru Newstream gitu kan. Nah, apa yang kemudian jadi harapan Oxygen ID setelah peluncuran produk ini Pak? Juga strategi ke depannya. Seperti apa strategi ke depan untuk Oxygen ID? Apakah akan memperluas jangkauan ataukah akan memberikan layanan yang speednya lebih cepat lagi dari yang sudah ada dengan membedakan lagi mungkin sobat bisnis ataupun customer lain yang sudah pakai Oxygen ID butuh yang lebih cepat lagi, mungkin kemudian Oxygen ID menyediakan speed lain atau seperti apa Pak strategi-strateginya Pak? Baik, mungkin yang pertama ya strategi kita adalah terus terang kita juga masih belajar. Okay. Belajar itu dalam artinya belajar sesuatu belajar yang memang tidak ada habisnya, tidak ada berhentinya, gitu kan. Nah, kedepannya pastinya kita akan selalu belajar dari keluhan-keluhan yang dirasakan oleh pelanggan dulu, ya kan, sampai mereka merasa bahwa oh ya saya cukup, oh saya mudah, oh saya puas, ya kan, sehingga secara bisnis itu sustain, ya kan. Nah kemudian setelah itu kita juga akan expand ke kota-kota lainnya. Mungkin kita nanti akan masuk ke wilayah Jogja, mungkin kita juga masuk ke wilayah Purwokerto, mungkin kota-kota kita akan expand. Mungkin juga kita akan masuk ke wilayah Sulawesi. Ya, saat ini yang kita pastikan adalah kita akan mendevelop atau memaksimalkan di area yang kita bangun supaya mereka bisa mendapatkan manfaatnya dengan baik. Nah, apapun kedepannya itu pasti strateginya kita akan berikan bibit-bibit disesuaikan dengan kebutuhan era yang berkembang setelah depannya. Nah, kalau tadi Bapak bilang Purwokerto dan Jogja, berarti area Jawa Tengah belum semua. Jawa Tengah itu kita baru masuk Semarang. Oh, baru masuk Semarang. Okay. Baru masuk Semarang kita fokus di sana. Ya, nanti akan lari ke Jogja, Purwokerto dan lain-lain. Ya mungkin kota-kota besar di Jawa jadi target utamanya ya Pak ya. Pastinya di utama itu. Nah, lalu kalau soal urusan pelanggan sejauh ini Oxygen ID udah kira-kira di angka berapa sih Pak jumlah pelanggannya Pak? Sudah di angka 100 ribuan ke atas. 100 ribuan ke atas. Ya, sudah aktif ya. Kita pelanggan kurang lebih ada 150 ribuan pelanggan.
Oke, artinya, akan terus bertumbuh dan Selalu kita terus berharap terus ekspansinya ya, Pak, ya? bertumbuh gitu dengan pelanggan yang loyal. Jadi kita harapkan tuh adalah pelanggan yang sustain tuh yang loyal. Ya kan, bukan yang pengen mencoba gitu kan. Iya. Ya, yang kita harapkan adalah ketika mereka mencoba, mereka sustain dan mereka cocok dengan hal itu. Oke. Gitu. Lalu kita bicara soal, ketika browsing dan juga pengguna internet gitu, satu hal yang, sering jadi keresahan itu adalah soal keamanan data dan juga soal keamanan saat berselancar. Nah, Ya. kalau dari Oxygen ID sendiri seperti apa, Pak? Menjamin keamanan data-data dari para usernya itu sejauh apa, Pak? Nah, baik, kalau bicara internet tuh ngomong security itu memang gak ada habisnya. Betul. Iya kan. Nah, tapi begini, kita bedakan. Bicara security itu ada dua, security secara network dan security secara data. Ya kan. Kalau bicara network, kita memang sudah siapkan. Kita punya pelindung itu ada di sisi routernya kita sendiri, di mana untuk serangan dari yang lain itu bisa kita minimalisir. Nah, tapi kalau kita bicara security data, itu yang mau saya sampaikan di sini itu adalah kepada pengguna, bijak-bijaklah dalam mengklik sebuah tautan yang tidak dikenal. Ya, karena kenapa? Itu dipastikan akan masuk kepada perangkat PC maupun device yang digunakan oleh user. Karena kenapa? Itu terus terang memang di luar kontrolnya para provider. Ya. Ya kan, kalau provider itu kan lebih menjaga jalannya sebuah akses, ya kan. Tapi untuk keamanannya itu adalah orang sendiri mana itu masing-masing dijaga. Gitu. Lalu fitur-fitur apa lagi sih, Pak, nih yang akan bisa jadi dikembangkan dan juga jadi fitur andalan, atau mungkin ada beberapa fitur andalan yang sudah jadi ibaratnya jadi ini andalannya Oxygen ID gitu, Pak, sejauh ini? Nah, sebenarnya lebih baik ke depannya gini. Kita itu lagi mengembangkan add-ons yang memang banyak dibutuhkan oleh masyarakat khususnya di residensial. Ya kan, misalnya mereka membutuhkan layanan TV premium berbayar, mereka bisa tambahkan. Kemudian kita juga mengembangkan konsep kerennya OTT yang pernah kita dengar, di mana mereka bisa menikmati sebuah layanan entertainment tidak hanya di rumah, tapi di device-nya mereka itu sendiri. Oke. Gitu. Langsung dari device. Nah, jadi kalau misalnya ada satu pelanggan yang sedang menggunakan OTT kita, nah itu bisa diinstal di 3 device-nya. Jadi kalau mereka ingin hobi di internet entertainment tadi, mereka nonton di rumah bisa, ya kan, masing-masing login, nonton di kamar, satu nonton di mobil sambil jalan, satu nonton di kantor dengan ID-nya itu bisa dilakukan. Itu ke depannya? Itu sudah ada ya sekarang. Oh, sudah ada itu. Oke. Jadi artinya memang didesainnya adalah memang yang untuk entertainment ke depan itu kan selalu lifestyle-nya di waktu yang singkat. Siapa yang nonton bola dia rekam lagi deh. Siapa yang nonton film Netflix bisa dibawa ke sini. Atau siapa yang nonton HBO itu bisa dibawa ke situ. Ya, jadi tidak harus nontonnya di rumah. Nah, itu yang kita kembangkan. Kemudian kita manjakan lagi dengan game online kita jual di sana, kita tambahkan. Karena kadang-kadang ke depannya kita mau nambahkan security system, kemudian smart home. Karena itu semua adalah kaitannya dengan connectivity atau IoT. Artinya para pelanggan sudah bisa menikmati itu ya, Pak? Sudah bisa menikmati. Saat ini memang kita kembangkan. Tapi yang memang internet entertainment tadi itu yang saat ini sedang memang kita andalkan, kita kembangkan, di mana memang user itu benar-benar merasa pakai gadgetnya itu merasa kayak di rumah. Ya kan, tidak hanya di rumah aja mereka bisa menikmati entertainment, tapi di mobil pun, di angkot ataupun di kereta, ya kan, mereka bisa menikmati. Oke. Gitu. Mungkin terakhir nih, Pak, nih, apa yang jadi harapan dari Oxygen ID dan juga kira-kira pasti kan kedepannya akan ada banyak ibaratnya apa ya, kompetitor yang juga melakukan hal yang sama. Inovasi apa yang kemudian sudah terencana atau sudah terpikirkan selain ekspansi tadi, terus juga selain memanjakan pelanggan dengan berbagai fitur-fitur tadi, adakah hal-hal lain yang mungkin mau di-share juga nih ke pelanggan-pelanggan lainnya Oxygen ID yang tertarik untuk mencoba ataupun menggunakan Oxygen ID nih, Pak? Ya, kalau bicara harapan kita ke depan ya artinya adalah kami berharap bisa mendapatkan juga dukungan dari masyarakat ya
ketika kita memang mau expand ya kan khususnya, kemudian ketika kita coba mau memberikan satu edukasi yang mudah, nah kami dapat dukungannya itu sendiri juga. Karena kenapa? Balik lagi dalam sebuah mengembangkan tadi tantangan di awal tadi saya sudah katakan bahwa selain medannya itu adalah permitnya, ya kan. Yang ketiga kemudian juga kita harapannya ke depan jangan pernah juga berhenti mengkritik apa yang bisa menjadi suatu hal masukan membangun Oksigen ID itu lebih baik, gimana kan. Nah kalau kita bicara kompetitor itu biasa, masing-masing punya apa ya, punya kelebihan masing-masing gitu kan. Artinya memang kita membuat suatu bentuk pola yang mana memang cocok kepada dengan oksigenersnya kita lah. Gitu. Oke, terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak waktunya. Terima kasih juga untuk sobat bisnis yang sudah menyaksikan. Mungkin tertarik untuk mencoba dan mau menggunakan Oksigen ID. Tadi sudah dijelaskan beberapa caranya, atau bisa langsung ke website Oksigen ID apa ya. Betul. Dan juga sosial medianya Oksigen ID. Sobat bisnis bisa langsung tanya-tanya di sana. Kalau mau coba new streamnya tadi, betul, bisa dicoba langsung, bisa langganan juga. Dan kalau saya sih penasaran yang fitur tadi Pak, bisa 3 gadget. Wah, wajib dicoba loh tuh Pak. boleh kita coba ya sobat bisnis. Dan semoga bisa jadi ini baru ya buat sobat bisnis ketika memilih provider internet, bisa jadi pilihan baru Oksigen ID. Amin. Terutama untuk sobat bisnis yang di wilayah Jabodetabek, karena jangkauannya sudah luas. Terus juga tadi seperti Pak Yance bilang, pelanggan nomor 1 katanya, dan nggak takut dikritik. Jadi sobat bisnis boleh coba dan boleh rasain sendiri experience-nya. Terima kasih Pak Yance untuk ngobrol-ngobrolnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.